Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf Bapak, sebelumnya kami mengganggu waktu kerja Bapak. Jadi kami berempat dari siswi dari SMKN 49 Jakarta sedang ada tugas untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai penegakan dan peradilan hukum. Jadi yang itu mungkin peradilan hukum, mungkin Bapak bisa lihat surat tugasnya dulu. Ya, oke. Ini surat tugasnya ya. Iya Pak. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wardah Nurul Jannah. Saya Naila Zaraksa. Saya Serna Nafisa Fitria. Saya Naila Dineza. Mungkin sebelumnya boleh tahu nama bapaknya siapa? Saya perkenalkan diri. Nama saya Doni Abdul Siregar, SH, Sarjana Hukum. Angkat saya Ida dengan jabatan saya di sini sebagai Kanit Pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Cilincing. Bapak udah berapa lama ya di Polsek Cilincing ini? Saya di Polsek Cilincing ini sudah alhamdulillah 12 hari. 12 tahun. 12 tahun. 12 hari. Baru di sini. Iya. Dipindah tugas gitu. Selama 12 hari ini udah ada kasus belum Pak? Banyak kasus kita banyak 12 hari. Nah, dari beberapa banyaknya kasus itu yang udah terjadi, jenis kasus apa aja Pak yang sudah diketahui? Banyak kan ya, mungkin ada curanmor, terus ada juga tawuran. Jadi kan kalau misalkan pencurian motor, nah misalkan pelakunya ini ketangkap nih Pak sama warga setempat. Yang biasa kan warga itu suka main hakim sendiri ya. Nah, jadi bagaimana cara polisi menangani kasus tersebut? Warga yang mana? Warga yang di tempat lingkungan itu Pak, misalkan kayak ada pelakunya nih, pelakunya itu nggak taunya ketangkap duluan nih Pak sama warga di sana. Udah Nah, penasaran nah iya warga itu terus habis itu warga kan biasa suka main hakim sendiri gitu Pak karena merasa kesel sama pelakunya. Nah jadi bagaimana cara polisi melindungi pelaku tersebut dari amukan warga setempat? Oke, kalau bicara kita melindungi pelaku ini kan termasuk salah satu warga juga ya Iya. di Cilincing ini ya. Coba deh yang punya handphone standby coba dilihat berapa sih jumlah warga yang ada di wilayah Cilincing aja. Biar kita bikin perbandingan. Cilincing ada 440.240. Nah, 40.240. Nah, coba itu dibagi dengan jumlah polisi yang ada di Polsek Cilincing. Saat ini Polsek Cilincing jumlah polisinya keseluruhan yang efektif sama yang non efektif termasuk sakit mungkinnya dan staf itu ada 101. Coba dibagi, dibagi 101. Jadi ada 4.300. Nah, bagaimana satu orang polisi melindungi 4.000 orang warga yang ada di wilayah Cilincing? Nah, dari amukan warga tersebut, ya dong. Iya. Nah, jadi perlindungan terhadap warga ini bukan dititik beratkan kepada polisi secara keseluruhan, tetapi warga pun seyogyanya ikut berpartisipasi untuk melindungi masyarakat yang ada di Cilincing ini. Nah, termasuk juga adik-adik yang ada di sekolah punya peran juga, peran untuk melindungi apa? Teman-temannya jangan sampai ada yang melakukan pelanggaran hukum, ya kan? Ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Gitu. Jadi tugas polisi terbantu. Nah, seperti itulah melalui sosialisasi, melalui penyuluhan. Kalau dibebankan seluruhannya menjadi tugas polisi sendiri, ya bagaimana caranya satu orang melindungi 4.000, dari 4.000 kan? Iya. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gitu adik-adik. Oh ya, pertanyaan yang selanjutnya, kalau jenis sanksi yang akan diterima sama pihak-pihak tersebut itu biasanya berupa apa? Ya kalau sanksi udah jelas, kurungan penjara. Ya hukuman
udah nggak ada yang lain itu. Terus kalau misalnya untuk sanksi warga yang main hakim itu sendiri, biasanya kalau dari pihak polisi itu apa Pak? Teguran atau berupa apa? Nah, sekarang untuk warga yang main hakim sendiri, apa ada warga yang tahu kita siapa yang main hakim, warga yang mana, kan gitu. Nah, kecuali kalau dia datang ke kita, Pak, saya yang mukulin, kan gitu. Nah, secara yang ini itu kebanyakan warga itu menyerahkan kepada kami. Tapi ya saya kalau sudah ketemu atau ada aparat atau ada anggota di lapangan yang 1/4.000 tadi, yang satu datang ya, insya Allah tidak akan terjadi pemukulan, akan kita lindungi juga karena walaupun dia pelaku dia juga tetap memiliki hak asasi manusia. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir juga. Kan biasanya setiap kasus itu apa ya, dia bisa sampai hukumannya belum ditetapin banget ya Pak. Nah itu pelaku itu melalui proses apa aja sih sampai dia tuh hukumannya ditetapin sama pihak yang benar-benar udah berwenang, hukuman yang udah paling tinggi gitu. Gimana maksudnya? Maksudnya Kayak gini, ini kan polsek ya Pak. Nanti kalau misalnya kayak ada suatu pelaku, kan nanti ditahan dulu nih di sini. Nah, biasanya kan kalau yang pelaku kayak gitu bakal ditahan di Polres Cipinang ya. Nah itu maksudnya tahap dia bisa saat itu gimana? Kayak tahap hukumnya di persidangan. Jadi kita lebih tepatnya sistem peradilan di Indonesia itu yang dimaksud. Sistem peradilannya bagaimana sih dari dia mulai tertangkap oleh polisi sampai dia diadili, mendapatkan sanksi oleh pengadilan. Nah jadi sistem peradilan Indonesia itu pertama pasti ada namanya melalui pemeriksaan ya, penyidikan, namanya penyidikan tingkat kepolisian. Dari penyidikan, nah itu nanti lanjut ke penuntutan oleh tingkat kejaksaan. Instansi sudah berbeda. Polisi hanya melakukan penyidikan, lanjutkan untuk persiapan dia diadili, dia akan melalui proses penuntutan dari kejaksaan, baik kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi. Nah lanjut setelah itu dia akan melalui proses peradilan, yaitu di pengadilan negeri yang mana nanti notabene-nya seorang hakim lah yang akan memutuskan berdasarkan apa hasil penyidikan polisi, apa penuntutan dari pihak jaksa penuntut umum, dan juga pertimbangan hakim berdasarkan dua alat bukti, yaitu ada di pasal 183 dan 184 KUHP. Dia akan menetapkan apa sanksinya, apa hukumannya sesuai dengan undang-undang yang dipersangkakan kepada pelaku tersebut. Oke, baik. Itu saja Pak yang ingin kami tanyakan. Sebelumnya kami banyak-banyak berterima kasih buat Bapak karena udah meluangkan membantu, waktunya. udah membantu tugas kita juga. Iya Pak, Bapak sendiri juga sibuk. Enggak sih. Oke, itu saja wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.